Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di video belajar kali ini, kalian akan bersama-sama belajar untuk muatan pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, mari bersama-sama kita simak untuk penjelasan materi berikut ini. Oke, kita bersama-sama akan belajar untuk materi tentang pembulatan pecahan desimal. Yang buku kita ambil dari buku Paket Matematika karangan Gunanto dan Desi Adalia. Jadi anak-anak, apa itu pembulatan pecahan desimal? Di pembulatan desimal adalah membulatkan pecahan tersebut menjadi pecahan yang lebih utuh. Artinya dalam membulatkan pecahan kita harus melihat beberapa bilangan yang terdapat dalam pecahan tersebut. Pada dasarnya pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, ke persepuluhan, ataupun ke perseratusan terdekat. Jadi dalam pembulatan pecahan desimal kita bisa menentukan dalam membulatkannya apakah harus dibuat ke satuan terdekat, persepuluhan terdekat, ataupun ke perseratusan terdekat. Nah, ini sebagai dasar kita sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang pembulatan pecahan desimal. Sekarang kita coba untuk memahami pembulatan pecahan ke satuan terdekat. Jadi dalam membulatkan kesatuan terdekat kita harus melihat persepuluhannya. Jika kurang dari 5 maka harus dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 maka harus dibulatkan ke atas. Kemudian ke persepuluhan terdekat kita harus melihat perseratusannya. Jika kurang dari 5 maka harus dibulatkan ke bawah. Dan jika lebih dari 5, kita bisa membulatkan ke atas. Pada intinya, kita harus detail dalam melihat nilai tempatnya. Harus bisa membedakan setiap nilai tempat. Jadi, untuk nilai tempat ini merupakan sebuah kunci dalam kita menentukan pembulatan. Apakah itu pembulatan ke satuan terdekat ataupun ke persepuluhan terdekat. Jika kita ingin membulatkan ke satuan terdekat, yang kita lihat adalah persepuluhannya. Jika kita ingin melihat pembulatan persepuluhannya, maka yang harus kita lihat adalah perseratusannya. Seperti itu. Nah, coba sebelum kita mulai tentang membulatkan pecahannya, kita coba belajar kembali untuk nilai tempat pecahan desimal. Pecahan desimal di angka tersebut dapat dibaca (2,46). Oke, benar sekali. Nah, kita tulis angka 2,46 dengan 2 sebagai satuan, 4 sebagai persepuluhan, dan 6 sebagai perseratusan. Nah, nilai tempat ini sangatlah penting. Kita tidak boleh salah dalam menentukan nilai tempat. Berapapun angka, jika di depan koma itu adalah satuan. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu bahwa angka di depan koma itu bermaksud satuan. Nah, untuk angka di belakang koma, misalnya ada angka 4, 6, atau dan seterusnya, itu kita pakai kata per. Karena ini memang kurang dari satuan, maka kita beri angka per. Nah, 4 ini menentukan nilai tempat persepuluhan, dan 6 menentukan nilai tempat per seratusan. Tentunya kalian sudah memahami ini di materi yang sebelumnya. Mari kita coba
untuk pecahan desimal 4,73. Kita bulatkan ke satuan terdekat dan kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Sebelum kita mempelajari tentang pembahasan materi ini, tentunya kita harus lebih dahulu tahu sebelum kita mengerjakan berapakah nilai tempatnya. Jadi ketika kita akan melakukan pembulatan, kita tidak boleh salah dalam menentukan nilai tempat, karena jika kita salah dalam menentukan nilai tempat, hasilnya pun juga akan salah. Pecahan desimal 4,73 kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, karena kita membahas untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita lihat adalah persepuluhannya. Nah, ini 4 sebagai satuan, 7 sebagai persepuluhan, 3 sebagai perseratusan. Karena yang ditanya adalah satuan, maka yang kita lihat adalah persepuluhan. Nah, untuk angka yang ditunjukkan oleh persepuluhan adalah angka 7. Nah, karena 7 lebih besar daripada 5, atau 7 itu lebih besar dari angka 5, maka harus dibulatkan ke atas. Sehingga 4,73 dengan angka 7 sebagai persepuluhannya, karena ini lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi pembulatan pecahan desimal untuk 4,73 ke satuan terdekat adalah 4. Jadi 4 ini satuan, tidak ada koma, karena yang ditanyakan adalah ke satuan terdekat. Jadi tidak harus dan tidak boleh menggunakan koma. Kemudian mari kita bahas untuk pecahan desimal yang kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, kita harus tahu lebih dahulu nilai tempat dari pecahan desimal ini. 4 sebagai satuan, 7 sebagai persepuluhan, 3 sebagai perseratusan. Nah, kita harus melihat nilai tempatnya, karena ini yang ditanyakan adalah persepuluhan, maka yang harus kita lihat adalah nilai perseratusan. Jadi kita ditanyakan adalah angka 7 sebagai persepuluhan, maka yang kita lihat adalah perseratusan, yaitu angka 3. Di angka 3 ini adalah nilai perseratusan. Sehingga 4,73 dengan 3 sebagai perseratusan, karena 3 ini kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, jadi pembulatan pecahan desimal untuk 4,73 ke persepuluhan terdekat adalah 4,7. Karena 3 kurang dari 5, maka kita anggap 0, sehingga tidak kita tuliskan. Jadi jawabannya adalah 4,7. Nah, itu anak-anak untuk materi tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, sebagai latihan, kalian bisa melihat di latihan 6 halaman 17 di buku paket kalian. Oke anak-anak, kalian sudah belajar banyak di video pembelajaran tadi tentang pembulatan pecahan desimal. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.